Selamat datang kembali. Hari ini kita gali lebih dalam bab 6 dari sumber yang menarik banget soal kepemimpinan. Oke. Judulnya, Memimpin dari Depan Otoritas. Yap, soal otoritas. Intinya tuh gimana seorang pemimpin ya, sadar atau nggak sadar sih, itu nentuin banget nada atau atmosfer dalam tim. Ada pernah ngerasain nggak gimana sikap satu orang di atas itu bisa nyebar ke semua? Oh, itu poin krusial banget yang diangkat di sini. Sumber ini bilang, kalau pemimpinnya aja kelihatan ragu-ragu, takut gitu ambil resiko, atau terlalu mikirin citra diri, Heeh. itu energinya negatif dan nular ke bawah. Akibatnya, tim jadi lamban, nggak efektif. Jadi percuma dong ya ngeluh atau maksa-maksa kerja keras? Seringnya malah jadi bumerang, gitu katanya. Ada cara lain yang lebih berdaya. Oke, menarik nih. Mari kita bedah ya. Fokusnya berarti di tindakan, bukan cuma kata-kata manis gitu. Tepat. Gimana menanamkan semangat lewat contoh nyata? Sumber ini kan nekenin banget ya, pentingnya pemimpin itu kelihatan kerja paling keras. Betul. Punya standar paling tinggi, berani ambil risiko, bikin keputusan sulit. Katanya sih, ini yang beneran bikin orang terinspirasi dan bersatu. Persis. Itu konsep memimpin dari depan. Analoginya kuat banget di sini. Kayak jenderal perang. Oh iya, gimana tuh? Jenderal hebat itu selalu kelihatan di garis depan. Sama pasukannya, ikut nanggung risiko. Kehadiran Napoleon aja, katanya, itu udah kayak nambah 40.000 tentara. Wow, gara-gara semangatnya. Iya, karena inspirasi yang dia kasih. Nah sebaliknya, mimpin dari belakang. Dari tenda nyaman atau lewat rapat komite terus itu, seringkali dasarnya takut. Dan itu bikin respek luntur ya. Banget, mengikis respek. Nah, kalau di luar militer gimana? Di bisnis, di organisasi sekarang gitu. Relevan juga kan? Prinsipnya sama aja. Pemimpin yang turun gunung, yang omongannya sejalan sama tindakannya, yang akuntabel, dia bakal bangun respek yang dalam banget. Apalagi di lingkungan di mana respek itu nggak gratis, harus diperjuangkan. Sumber ini pakai analogi Southside Queens, area keras gitu. Oh, tempat reputasi harus dibuktikan terus-menerus. Iya, lewat tindakan nyata, lewat ketangguhan. Ijazah atau jabatan aja nggak cukup di sana. Harus ada bukti. Mirip contoh sutradara John Ford itu ya. Dia aslinya sensitif tapi malah pasang topeng keras. Nah, itu dia. Dia belajar pakai citra tegas biar bisa ngontrol hasil karyanya, jaga kualitas. Katanya, sutradara yang terlalu baik malah nggak awet. Kedengerannya agak, gimana ya? Keras juga ya, apa nggak malah dijauhi? Ini nunjukin paradoks yang menarik sih. Kalau kita mulai mimpin dengan terlalu lembut, terlalu pengen disukai, speknya. Nah, kalau respeknya udah ada, Baru deh. baru kalau sesekali kita baik atau ngasih kelonggaran, itu dianggap sebagai kemurahan hati yang tulus. Efeknya jadi double. Oh, Ada kutipan Thucydides juga di sini. Manusia itu cenderung ngeremehin yang baik sama mereka, tapi hormat sama yang nggak gampang ngasih konsesi. Agak nyelekit ya, tapi mungkin ada benernya. oke, jadi soal bangun respek personal udah clear. Terus tantangan berikutnya kan menyatukan kelompok. Tim itu kan isinya macam-macam kepala, gampang pecah. Iya, kepentingan pribadi seringkali lebih kuat. Nah, sumber ini bilang, jangan paksa persatuan. Bahaya katanya. Betul, kalau dipaksa malah jadi benci diam-diam. Solusinya, kata sumber ini, satukan mereka di sekitar sebuah visi atau tujuan bersama yang lebih besar. Tujuan yang lebih tinggi gitu ya, melampaui urusan pribadi. Persis, kayak Musa dengan visi tanah perjanjian. Pemimpin perlu memposisikan diri seolah-olah dia emang dipilih buat bawa ke sana. Jadi dia sendiri jadi perwujudan dari visi itu. Iya, jadi contoh hidupnya. Kayak Louis XIV yang jadi simbol peradaban Perancis pada masanya. Itu ngasih otoritas yang beda, yang otentik. Jadi simbol. Oke, tapi kan pemimpin nggak bisa kerja sendiri ya. Perlu tim inti kan? Nah, itu penting banget. Nggak bisa semua dikontrol sendiri. Perlu ada letnan-letnan, orang kepercayaan yang benar-benar ngerti dan jiwain ide serta semangat si pemimpin. Kayak sistem pernyataan misinya Napoleon yang disebut itu. Bisa dibilang gitu. Kasih tujuan yang jelas, terus percaya sama tim buat cari cara terbaik mencapainya. Ini butuh keberanian buat percaya dan melepasin kontrol ya. Itu kadang yang susah. Susah emang. Tapi ini artinya fokus pemimpin jadi geser. Geser kemana? Bukan lagi ngurusin hal-hal mikro, tapi lebih ke milih orang yang tepat, yang nilainya sejalan,
latih mereka, terus kasih otonomi. Jadi role model bukan diktator mikro. Tepat. Ini juga ngirit energi pemimpin, biar bisa fokus ke gambaran besar, ke strategi. Plus, numbuhin pemimpin baru juga di bawahnya. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari bab 6 ini ya, otoritas sejati itu bukan soal jabatan formal semata, Bukan. tapi lahir dari tindakan nyata yang konsisten. Memimpin dari depan, kerja keras, berani ambil resiko, tanggung jawab. Jadi contoh hidup. Gitu ya? Iya, intinya bangun respek lewat integritas. Apa yang diomongin, ya itu yang dilakuin. Dan ini relevan banget ya di zaman sekarang. Banget. Sekarang kan banyak orang udah skeptis sama figur otoritas. Jadi, pendekatan otoritas yang diraih bukan dipaksa, atau karena jabatan doang, itu jadi makin penting. Jadi bukan soal biar disukain banyak orang ya. Bukan itu tujuan utamanya. Lebih ke soal jadi efektif dan dihormati, karena emang kompeten dan punya integritas. Oke, nah ini pemikiran terakhir nih buat Anda yang dengerin. Dengan semua dinamika ini, gimana ya caranya Anda bisa mulai menerapkan prinsip memimpin dari depan ini sekecil apapun lingkup pengaruh Anda sekarang? Untuk membangun respek yang otentik dan menginspirasi orang di sekitar Anda buat bertindak. Pertanyaan bagus buat direnungkan.